Temuan adalah unsur kebudayaan baru yang diperoleh berdasarkan eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai temuan dan rekomendasi Dapur Cibunut. Lalu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Tia Wahini Artirta. Di sini ada Sinta Bella, ada Listiani, ada Iman, dan ada Brigita. Lalu saya sendiri akan menjelaskan mengenai temuan. Di sini ada temuan utama. Yang pertama yaitu menu makanan yang belum memiliki keunikan sehingga menarik konsumen untuk membeli. Yang kedua yaitu pembeli melalui online yang masih belum mengetahui fungsi dari mangkok rice bowl ini dan bisa digunakan menjadi pot tanaman. Yang ketiga yaitu pemasaran secara online yang masih belum maksimal. Di sini ada insert yang pertama yaitu menu makanan yang ditawarkan oleh Dapur Cibunut masih belum memiliki keunikan dibandingkan dengan sejenis makanan serupa. Karena menu makanan yang ditawarkan masih dapat ditemui di rumah atau di kafe-kafe lain di sekitaran Bandung. Pembeli melalui online yang masih belum bisa mengetahui fungsi dari rice bowl itu sendiri bisa digunakan untuk dijadikan sebagai pot tanaman. Karena kebiasaan dari konsumen yang masih membuang kemasan makanan yang sudah mereka pakai dan membuangnya tanpa ada kesadaran untuk mendaur ulang kemasan tersebut. Pemasaran melalui online masih belum maksimal karena pesanan yang ingin disampaikan kepada konsumen untuk membeli secara online masih belum tersampaikan secara baik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implication. Untuk implikasinya kita ada 3. Untuk temuan yang pertama, menu makanan yang belum memiliki keunikan sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli. Dengan mengimplikasikannya bagaimana cara agar menjadikan menu yang ada di Dapur Cibunut memiliki keunikan. Kemudian untuk temuan yang kedua, sebagian besar konsumen Dapur Cibunut membuang kertas rice bowl setelah mereka selesai makan. Untuk implikasinya, bagaimana untuk mengajak kepada konsumen untuk menggunakan bekas rice bowl tersebut dapat menjadi lebih bermanfaat. Kemudian untuk temuan yang ketiga, pemasaran melalui online masih belum maksimal. Cara pengimplikasiannya bagaimana promosi secara online untuk meningkatkan konsumen yang membeli di Dapur Cibunut. Rekomendasi dari kami untuk Dapur Cibunut adalah yang pertama lebih banyak mempromosikan secara meluas di sosial media. Kemudian menambahkan informasi pada kemasan, tutup, atau sisi wadah rice bowl. Misalnya informasi bahwa wadahnya bisa digunakan untuk menanam tanaman, dan yang terakhir menggunakan bahan-bahan organik dalam pembuatan menu agar lebih mendukung penghijauan lingkungan. Selain rekomendasi untuk produknya, kami juga merekomendasikan untuk memberikan bibit tanaman atau bibit sayuran untuk ditanam sendiri di rumah. Nah, pihak Dapur Cibunut bisa memberikan bibit tanaman atau sayuran kepada konsumen yang sudah membeli makanan dan bisa ditanam sendiri di rumah menggunakan bekas wadah rice bowl yang sudah dipakai. Kemudian tidak lupa untuk memberikan arahan kepada konsumen bagaimana cara menanam bibit tanaman atau sayuran di wadah atau mangkok yang sudah dipakai. Baik, di sini saya akan menambahkan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Dapur Cibunut dalam melakukan pemasaran media sosial mereka melalui Instagram. Di sini kita dapat menggunakan fitur tab explore ataupun sponsor dalam pemasaran yang akan kita lakukan di Instagram. Fitur ini adalah fitur khusus yang dibuat oleh Instagram, di mana ketika kita menggunakan fitur ini, Instagram akan melakukan algoritma khusus terhadap produk kita, sehingga produk kita dapat ditampilkan di dalam beranda ataupun lini masa dari pengguna Instagram tersebut. Baik, di sini kita juga dapat menggunakan jasa akun-akun media sosial yang dimana mereka juga beberapa ada yang menerima paid promote untuk mempromosikan produk kita. Di sini kita merekomendasikan untuk menggunakan jasa-jasa ataupun akun dari media sosial yang khusus membahas kuliner. Kita juga dapat mempersonalisasi pesanan konten yang akan kita tampilkan sehingga pesan yang ingin kita sampaikan melalui Dapur Cibunut dapat ikut tersampaikan juga kepada konsumen yang melihat produk kita melalui akun media sosial tersebut. Baik, untuk rekomendasi selanjutnya kita merekomendasikan untuk menambah pemasaran kita melalui media sosial lain seperti YouTube.
Kenapa? Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Hotsuite pada tahun 2020, pengguna YouTube di Indonesia mencapai 88% dan mendapati posisi pertama sebagai media sosial yang sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Di sini kita bisa membuat opsi pertama, kita membuat kanal YouTube khusus Dapur Cibunut, di mana dalam konten tersebut atau video yang kita tampilkan dalam kanal kita adalah berisi tentang pesan-pesan yang kita sampaikan melalui produk-produk yang kita miliki dari Dapur Cibunut. Ataupun yang kedua, kita bisa meminta reviewer YouTuber yang dimana tidak sedikit YouTuber yang menampilkan konten makanan ataupun konten-konten yang berisikan kuliner, dimana kita juga dapat meminta jasa mereka untuk mereview produk kita, dimana tidak hanya mereview produk kita, tapi mereka juga ikut menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan melalui Dapur Cibunut kepada para penonton mereka, sehingga penonton mereka tersebut mengetahui bahwa Dapur Cibunut itu tidak hanya menjual makanan, tapi juga ikut mendukung kepedulian lingkungan yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang brand strategi yang untuk Dapur Cibunut sendiri, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu brand core, brand positioning, dan brand pesona. Dan untuk tujuannya untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan pasarnya dan pesaingnya pada harga yang tertera, yaitu untuk memikat segala konsumen untuk memakan atau mau memanfaatkan bekas rice bowl-nya tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Dan untuk brand positioning sendiri, audiens atau pelanggan yang ingin menikmati hidangan rice bowl, yaitu untuk audiens sendiri untuk menikmati apa yang telah disediakan oleh Dapur Cibunut sendiri. Dan untuk brand pesona, personalitinya ialah harga yang murah dengan makanan yang sesuai dengan harga dan juga kenyang serta sehat. Dan untuk brand core sendiri yaitu visinya mewujudkan pelanggan untuk peduli pada lingkungan sekitar, serta merta bisnis yang menghasilkan produk-produk baru yang ramah lingkungan serta hemat biaya. Dan untuk targetnya sendiri ialah untuk kalangan muda dan dewasa yang memiliki ketertarikan dengan hidangan kafe, juga pada mereka yang tertarik dengan kegiatan penghijauan lingkungan di sekitar rumah mereka. Jadi untuk tempat rice bowl-nya sendiri bisa digunakan untuk penghijauan, yaitu untuk menanam sayuran atau apapun itu. Dan untuk voice-nya sendiri di brand pesona ialah memperkenalkan brand voice dengan rice bowl hijau, dengan pelanggan bisa dimanfaatkan kemasannya menjadi pot tanaman. Dan untuk nilainya atau value pegang oleh Dapur Cibunut untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Dapur Cibunut sendiri. Dan untuk goalnya sendiri ialah memberikan pengalaman pada pelanggan cita rasa yang unik serta menarik pelanggan untuk melestarikan lingkungan. Dan juga tagline-nya sendiri ialah perut kenyang dan bumi dan menyelamatkan bumi dari sampah plastik dengan menggunakan atau mendaur ulang dan menyelamatkan bumi dari sampah plastik dengan menggunakan atau mendaur ulang tempat rice bowl itu menjadi tempat pot tanaman atau untuk menanam tanaman sendiri atau sayuran. Terima kasih.